Om Swastiastu, sahabat yang baik dan umat sedharma yang saya cintai. Perayaan Hari Suci Siwaratri, malam pemujaan Siwa, pada tahun ini jatuh pada tanggal 20 Januari 2023 pada hari Jumat. Karena Tilem atau bulan mati yang ke-7, Tilem Kapitu, jatuh pada hari Sabtu 21 Januari 2023. Mari kita jadikan hari Siwaratri ini sebagai momentum untuk merayakan malam pemujaan Siwa dengan cara yang benar. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan saat ini, yang mungkin saja ada kesalahan bertahun-tahun karena dasar sastranya yang tidak akurat. Saya akan menggunakan slide. Apa itu Siwaratri? Siwa adalah dewa tertinggi di dalam himpunan Istadewata dalam ajaran agama Hindu. Tiada lain adalah manifestasi Tuhan yang Maha Esa. Adapun Ratri itu berarti malam. Jadi yang dimaksudkan dengan Siwaratri adalah malam pemujaan kepada Dewa Siwa. Siwaratri itu sesungguhnya datang setiap bulan, setiap Panglong 14, sehari sebelum bulan mati atau Tilem adalah malamnya Siwa. Itu saat-saat terbaik kita melakukan puasa. Panglong 14 Sasi Kepitu juga adalah malam tergelap setiap tahun. Dan ini disebut dengan Siwa Maharatri. Kata Maha sudah menunjukkan bahwa ini adalah Siwaratri yang lebih khusus, karena yang paling besar setahun sekali. Umat Hindu di Nusantara, tentunya termasuk di Pulau Bali, hanya merayakan Siwaratri yang ada kata Maha ini saja. Jadi setahun sekali. Sedangkan Siwaratri setiap bulan dilewatkan begitu saja. Beda dengan di India yang merayakan Siwaratri setiap bulan, sementara setiap tahunnya adalah Maha Siwaratri. Pemujaan kepada Siwa haruslah dengan kesadaran yang prima, penuh dengan kehusukan. Kita harus disiplin dalam penyucian diri dan melakukan pengendalian diri secara total. Karena itu, dalam perayaan ini ada 3 jenis brata atau pengendalian diri yang sangat berat. Ketiga brata itu adalah upawasa. Upawasa ini sama dengan puasa. Tanpa makan, tanpa minum. Ada mona brata, diam di dalam hening tanpa bicara. Dan yang ketiga adalah jagra, pengertiannya adalah tidak tidur. Bagi yang mampu melaksanakan ini, wajib menjalankan 3 brata itu. Dan itu disebut brata yang utama. Bagi yang hanya bisa taat dengan upawasa atau puasa dan jagra, disebut sebagai menjalankan brata tingkat madya. Dan brata yang paling kanista adalah jagra. Mohon dimaklumi, istilah kanista ini bukan berarti sama sekali buruk. Karena toh tetap menjalankan salah satu dari 3 brata tadi. Barangkali kondisi sosial atau ada
masalah kesehatan yang mengganggu sehingga tidak bisa menjalankan 3 berada secara penuh. Tidak ada disebut-sebut dalam sastra kalau ada hukuman jika tidak melakukan ketiga berada itu. Ajaran agama tidak menghukum umatnya, tetapi menuntunnya dalam kesadaran. Upawasa itu dilakukan dari pagi sebelum matahari terbit sampai berakhir setelah matahari terbenam. Hakikat puasa dan cara melaksanakan puasa hampir sama dengan ajaran semua agama. Tidak makan dan tidak minum ketika matahari masih menyinari bumi. Cuma bedanya puasa atau upawasa dalam Siwaratri dan hari-hari suci lainnya seperti Nyepi ada perbedaannya. Di malam hari pada puasa Siwaratri, pada malam pemujaan Siwa itu, kita tetap mengendalikan diri cara makannya dengan hanya makan nasi putih. Istilahnya disebut serba putih atau memutih. Mona Brata itu mengikuti upawasa. Jadi siang hari usahakan tidak banyak bicara. Sedangkan jagra adalah tidak tidur sampai selesai perayaan Siwaratri pada saat pemujaan Dilem Kepitu tiba. Sesungguhnya makna dari tidak tidur itu adalah waspada terhadap segala hal yang menimbulkan nafsu buruk yang bisa melepaskan pengendalian diri kita. Jadi yang seperti disebutkan Pandita tadi adalah pengertian jagra itu adalah waspada, bukan sekadar tidak tidur. Yang dimaksudkan waspada itu adalah menjaga kesadaran diri, eling, ingat tentang segala pantangan, dan juga melakukan introspeksi diri di saat keheningan itu. Jadi jagra bukan sekedar begadang, apalagi tidak berkaitan dengan spiritual. Apalagi dalam praktek yang bertahun-tahun belakangan ini terjadi penyimpangan dengan menyebut malam Siwaratri itu adalah malam peleburan dosa dengan cara begadang semalaman. Seolah-olah dosa yang kita lakukan berhari-hari dan berbulan-bulan menjadi lebur hanya karena begadang semalam suntuk. Ini cara pemahaman yang keliru, karena dosa tidak bisa dilebur hanya dengan begadang. Dosa hanya bisa diperbaiki dengan melakukan karma baik. Karena adanya pemahaman yang keliru ini, maka banyak orang yang hanya sekedar bergadang, pura didatangi, mengkemit atau begadang di pura semalam suntuk sambil ngobrol dan makan-makan. Yang penting kan begadangnya. Atau kita begadang sambil berjudi. Yang terakhir ini justru menambah dosa. Sekali lagi, jagra yang dimaksudkan di sini adalah kita awas, eling, dan merenungi kehidupan ini untuk selalu diperbaiki kesalahannya. Sekarang mari kita kupas lebih lanjut sumber-sumber ajaran Siwaratri itu. Sumber Siwaratri yang kita kenal di Bali banyak terdapat di dalam Purana. Namun teks Purana yang selalu sulit dipahami oleh orang awam harus banyak dikupas apa isinya. Sebagaimana halnya mantra-mantra yang ada. Karena itu para leluhur orang Bali di masa lalu menguraikan Purana ini dengan cerita-cerita yang mudah dipahami. Di India misalnya, di mana kitab Weda turun, juga sama saja. Banyak sekali ada Purana tentang Siwaratri. Tentu di masing-masing budaya lokal beda kisah
dan beda pelakunya. Uniknya di India tidak ada dikenal tokoh yang bernama Lubdaka dalam Purana tentang Siwaratri sebagaimana di Indonesia, khususnya Bali. Yang pasti ada kesamaannya. Tokoh dalam berbagai Purana itu profesinya adalah seorang pemburu. Siapa yang melahirkan cerita tentang Siwaratri di Nusantara ini? Beliau adalah Empu Tanaku yang menulis kisah Siwaratri dalam sastra bertembang, dikenal dengan nama Kekawin Siwaratri Kalpa. Dalam kekawin ini Empu Tanaku memperkenalkan tokoh bernama Lubdaka. Dalam bahasa Sanskerta, Lubdaka itu berarti pemburu. Namanya saja kekawin. Sastra berkembang ini harus dikupas tafsirnya. Tidak bisa ditelan begitu saja, karena penuh dengan simbol-simbol. Sampai sekarang pun, semua kekawin yang ada di Bali juga begitu. Harus ada cara untuk mempelajari dengan mengupas simbolnya dan melahirkan tafsir, dan bisa berbagai tafsir. Mungkin karena terlalu sulit dilekupas atau wawasan kita tidak nyambung dengan karya sastra Empu Tanaku itu, cerita Lubdaka itu diterima dan dipahami seperti apa adanya, bukan lagi kita mengupas tafsirnya. Coba Pandita ringkas cerita Lubdaka gubahan Empu Tanaku itu. Ada tokoh bernama Lubdaka yang berburu hewan seharian, tapi dia tidak dapat hewan dan bermalam di tengah hutan, padahal tidak membawa bekal. Di malam hari tengah hutan, dia takut dengan serbuan binatang buas. Lalu Lubdaka naik ke atas pohon bila. Ketakutannya luar biasa. Kalau dia mengantuk dan jatuh dari pohon, pastilah dia akan diterkam binatang buas. Maka untuk menghilangkan kantuknya, dia memetik daun bila dan dijatuhkan satu persatu ke bawah. Ternyata di bawah itu ada kolam kecil, dan kolam itu menjadi lingga atau setana Dewa Siwa. Pada hitungan daun bila yang jatuh sejumlah 108 biji, Dewa Siwa paham ada orang yang memujanya. Lalu Lubdaka mendapat anugerah Dewa Siwa. Kelak kalau meninggal dunia langsung masuk surga. Semua ini adalah simbol. Lubdaka seorang pemburu. Apa yang diburu? Pada hakikatnya hidup kita ini adalah berburu. Berburu harta, berburu ilmu, berburu kebajikan, berburu ketampanan, kecantikan, dan banyak lagi yang diburu di dunia ini. Namun pada saatnya pemburu itu harus jeda sejenak, merenungkan siapa dirinya. Apa yang diburu selama ini sudah benar, sudah di jalan dharma, atau yang diburu justru akan merusak kehidupan. Kesadaran pentingnya mengenal jati diri ini. Lalu kita memuja Siwa sebagai manifestasi Tuhan. Di sana kita mengadu, kita melapor, kita memohon, dan seterusnya. Apa bisa orang merenung dan introspeksi jika dalam keadaan berpoya-poya? Karena itu ada puasa adalah jalan yang menjadi sarana. Simbol ini dinyatakan dengan Lubdaka tidak membawa bekal dalam berburu. Bagaimana orang bisa merenungkan tentang diri dan perilakunya kalau terus-menerus berbicara? Kita harus mendengarkan suara hati, bukan suara orang lain. Karena itu kita melakukan Mona Brata. Dan itu disimbolkan oleh Lubdaka yang berburu sendirian, yang naik ke atas pohon sendirian, menyepikan dirinya. Namun dia tetap waspada. Setiap orang harus bisa merenungkan tentang kehidupannya
dan tentu pula tidak bisa dengan tidur. Maka kita harus bergadang atau waspada. Itu yang disimbolkan oleh Lubdaka dengan memetik daun bila dan menjatuhkan ke bawah supaya dia tidak tidur. Memetik daun bila dan dijatuhkan ke bawah adalah simbol dari namaskaram, yakni mengulang-ulang nama Siwa. Banyak sekali mantra pendek yang bisa dijadikan memuja Siwa dengan namaskaram. Daun bila sebanyak 108 adalah simbol dari gabungan 3 angka dengan jumlah 9. Angka tertinggi dalam Hindu. 9 juga lambang dewa penjaga arah, dengan Siwa berada di tengah-tengahnya. Tasbih yang dipakai oleh umat Hindu yang sering disebut genitri karena dibuat dari buah genitri, jumlahnya adalah 108 juga. Sebagai tambahan, 8 penjuru mata angin dijaga oleh 8 dewa dengan 1 Siwa ada di tengah-tengahnya, jadi 9. Pandita sebut dari arah timur sesuai dengan putaran Murwa Daksina atau putaran jarum jam. Dari timur, Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Sambu, dan di tengahnya adalah Siwa. Ini yang disebut dengan Dewata Nawasanga. Lalu apa makna simbol ini secara keseluruhan? Hanya orang yang terus memburu, tetapi setiap saat jeda dan introspeksi, lalu memuja Siwa untuk memohon bimbingan dan anugerahnya, adalah orang yang lulus dalam hidup itu. Merekalah kelak sebagai penghuni sorga. Sebagaimana Lubdaka yang masuk sorga. Itu intinya. Tapi kok ada yang salah paham? Mari kita lanjutkan pada bagian kedua. Like, share, dan subscribe channel ini. Dan kita klik nanti pada bagian yang kedua.